Ya baik, terima kasih dan kita masih di program 1 Jam Saja Podcast, tentunya dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Saya senang sekali ya di hari ini karena memang boleh dikatakan saya berkesempatan secara langsung begitu ya ngobrol dengan seorang tokoh muda religius yang tentunya saya mendapatkan banyak sekali pandangan-pandangan baru begitu yang seperti apa tadi Gus Aziz sudah menjelaskan berdakwah seperti apa, terus juga mungkin pandangan para santri milenial begitu. Tapi kali ini saya juga ingin mendengarkan secara langsung seperti apa mungkin kalau versinya Gus Aziz sebagai tokoh muda yang religius yang besar di pesantren begitu ya, bahkan sekarang turut membesarkan pesantren. Seperti apa perkembangan teknologi informasi dan juga dampak termasuk juga manfaat yang ada, Gus? Kalau yang paling terasa dampak ya. Dampaknya dulu nih berarti. Ya, seperti apa dulu. ini Gus? Dampaknya ini ya memang gila ya, karena perkembangan teknologi ini bahkan bukan hanya per hari, bahkan mungkin per detik, per jam. Jadi orang sudah tiap hari megang terus gini ya Gus ya. Nge-share, apalagi tanpa berpikir bahkan itu yang menyedihkan. Dan sekarang kalau dulu kan orang kalau mau bikin dosa dalam artian menyakiti tetangganya, menyakiti temannya itu hanya ya nggak ada HP itu terbatas, nggak bisa jauh saudara. Sekarang ada WA group, ada Facebook, ada medsos, itu nyindir yang gasak sana, gasak sini, ya kan? Atau ini ya memang kalau dikatakan ya dosa biasa, dosa kecil ya kan, kalau dilakukan sering-sering jadi akhirnya jadi besar juga gitu kan. Nah, itu yang harus dijaga sih. Minimal itu dulu, minimal kita menjaga tulisan, menjaga ketikan, menjaga share yang apa yang kita share kan begitu. Ya bukan hanya di kalangan santri ya saya kira, di semua orang. Di semua orang. Iya, makanya apalagi santri itu kadang kan kudet, ya kurang update ya, dan penasarannya gede. Mungkin karena dia nggak pernah megang HP, mungkin di pondoknya nggak pernah megang HP. Ketika pulang penasarannya gede, apa sih dicari. Ya. Nah terus karena kudet itu nggak hati-hati gitu loh. Ini ada misalkan ya memang ada dampaknya, ada betul dampaknya ketika teknologi menyerang ini. Keberkahan santri itu kayaknya berkurang juga, kayaknya ya rasa menghormati kepada guru. Sekarang kalau dulu kan orang kalau maksudnya ini kita bicara kalau hari raya Idul Fitri lah katakan, Syawal biasanya kan ada tradisi sowan kalau ke guru itu ada tradisi, kalau ke silaturahmi ke teman-teman atau ke family ya sama seperti itu. Kalau sekarang nggak cukup pakai HP, selamat Idul Fitri. Kami sekeluarga mengucapkan sudah terwakilkan begitu ya rasanya Gus. Jadi itu ada dampak yang sudah secara nyata dirasakan. Tapi kita juga sendiri. Tidak bisa memungkiri Gus kalau ada dampak positif di dalamnya. Nah, itu seperti apa Gus kalau untuk dampak positif yang ada? Kalau dampak positif ya tentu kita memudahkan dalam mencari informasi ya, apalagi misalkan di YouTube banyak pengajian-pengajian yang bermanfaat sekali, yang menambah ilmu, menambah pengetahuan banyak sekali. Tapi kan ya teknologi ini kan bagaikan dua sisi pisau ya kan begitu. Makanya tergantung kita mau kita mengasahnya masing-masing, bener ya. Makanya kalau dampak positif banyak sekali, kalau mau kita gali banyak juga, dan kita kalau bisa memberi sumbangsih melalui sisi positifnya kan begitu. Betul. Kalau memberikan sumbangsi sisi positif itu artinya mengimbangi, menjawab tantangan juga. Dalam arti begini Gus, kalau santri itu kan image-nya dia harus kreatif, dia harus pintar berdakwah. Nah ini juga ada kaitannya berarti ya Gus dengan sisi positif dari teknologi informasi tadi. Dan berdakwah itu nggak selalu dengan ceramah atau apa. Kita mungkin bisa bikin video pendek gitu ya, video pendek yang berisi sesuatu pesan yang mau disampaikan. Karena kalau yang nggak relate ya, maksudnya yang nggak sesuai dengan kehidupan kita. Kadang itu kan orang itu hanya kalau ceramah itu ya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Lewat begitu ya. Ya, atau keluar telinga kanan lagi mendal. Balik lagi. Kalau yang sesuai, oh iya ya. Apalagi sekarang ada Gus Baha ya kan. Beliau kan Masya Allah pemikirannya itu bisa diterima bahkan oleh mahasiswa, oleh semua kalangan.
yang nggak mondok pun itu masuk akal soalnya. Dan itu yang perlu dipahami oleh semua santri, bosnya agama ini juga nggak melulu memang ada yang di kitab gitu kan. Kamu ini di kehidupan sosial, di kehidupan nyata, kamu juga harus Selesai beradaptasi juga. ya, harus menyesuaikan apa Tidak yang kamu hanya iya. hasbunallah begitu ya. Benar. Itu juga menjadi PR dan juga peran tersendiri yang harus dijawab oleh para santri. Dan Gus Aziz, ini selain berdakwah, ini yang nggak boleh dilupakan adalah peran santri bagi kemaslahatan umat. Kaitannya dong ya ini Gus. Seperti apa? Mungkin Gus Aziz bisa menjelaskan, Gus. Orang awam itu kalau mandang santri ya saya tidak tahu image santri sekarang karena kan banyak berita-berita tentang pesantren yang nggak enak lah ya, ada apa kasus apa itu. Ya saya berdoa semoga image pesantren tetap baik. Insya Allah makin baik sepertinya, Gus. Ya semoga saja. Karena kan ya ada plus minus lah. Orang beberapa ya pesantren kayak tempat orang terkekang, nggak bebas. Kalau saya sih seperti justru itu. merasa pendapatnya itu sudah mulai bergeser. Kalau dulu kan anak ditaruh pesantren agar jauh lebih baik. Kalau sekarang tuh justru anak baik ingin lebih baik lagi ya di pesantren itu. Jadi paling tidak itu sudah tempatnya mereka yang terpilih untuk bisa berkembang jauh lebih baik. Tidakkah seperti itu, Gus? Ya bisa, tapi ya beberapa orang tua itu nggak kuat sama anaknya, sudah titipkan pesantren. Itu dulu kayaknya, Gus. Ya. Atau mungkin orang tuanya nggak pernah masuk pesantren ya kan. Baik. Terus karena dia tertarik dengan dunia pesantren, anaknya dimasukkan pesantren. Ingin mendapatkan sesuatu yang berubah begitu Iya, ya, Gus ya. meskipun bukan saya, anak saya kan minimal biar anak pesantren. Kalau kemaslahatan umat terkait dengan ini ya akhlak ya, ucapan dan perilaku. Kebanyakan mereka ini bisa nggak sih, cepat nggak sih Gus bisa beradaptasi di lingkungan sosial mereka setelah mereka itu pulang dari pesantren, Gus? Ya, beberapa kaku gitu ya kan. Ya karena kalau dunia pesantren itu istilahnya orang yang sosialnya bagus di pesantren berarti sosialnya ya ini cerminan lahnya akan bagus sosialnya di luar. Kalau di pesantren temennya ya itu tok ya kan. Ketika keluar ya yang dicari ya temennya yang itu aja. Jadi kalau dia keluar bisa sosialisasi, maksudnya membuka diri dengan orang, juga memberi nasihat kepada orang, membawa kebaikan kepada lingkungan sekitarnya. Itu juga akhirnya kan orang yang sekitarnya akan memandang, anak pondok ini, misalkan, anak pondok ini, anak pondok mana, pondok ini. Nah kan mungkin beberapa yang di sekitarnya bukan anak pondok, orang pondokan, atau anaknya nggak ada yang mondok, akhirnya dipondokkan karena kabar terinspirasi. Iya, ya itu kan akhirnya membawa kemaslahatan juga. Karena terinspirasi, pengen seperti tetangganya, anak tetangganya atau apa, akhirnya yang itu dipondokkan humble, juga. Iya. bisa bagus di lingkungan sosialnya, begitu ya Gus ya. Ya tapi itu yang memang benar-benar bisa beradaptasi. Takutnya malah yang sebaliknya, Mbak. Padahal sebenarnya kalau coba diadaptasikan dalam arti lingkungan pesantren itu seperti mini sosialnya kehidupan di masyarakat. Berarti kan mereka tinggal kembali dengan lingkup yang jauh lebih besar, begitu ya Gus? Benar. Dengan ya meskipun tantangannya lebih rumit, lebih kompleks ya. Apalagi kalau sudah berkeluarga, sudah ya kalau keluarganya tambah besar istilahnya, dia menjaga persaudaraan, menjaga pertemanan. Seperti makanya, apa begitu. Kalau punya basic dari pesantrennya dia bagus dari sisi keilmuan, terus sisi sosialisasinya, mungkin ngambil dari sisi keterampilan juga, kekreatifan punya keterampilan insya Allah ya bisa akan lebih mudah untuk bisa model beradaptasi yang akhirnya nanti bisa memberikan kemaslahatan bagi umat, begitu ya Gus ya. Baik, kita harus jeda kembali pemirsa. Jadi kita masih akan coba dengarkan nanti begitu ya. Kita ingin tahu juga versinya Gus Aziz, kesimpulan dari perbincangan kita di hari ini. Karena memang di hari ini kita sudah ngobrol panjang lebar begitu mengenai peran santri dan juga tantangan di era digital. Kita sudah mendapatkan banyak cerita seperti apa di pondok pesantren, baik itu yang salafiyah dan juga pondok yang modern begitu kan. Gambaran kehidupan para santri yang ada di sana seperti apa,
apa, terus tantangan mereka dalam beradaptasi dengan dunia teknologi yang sudah serba instan dan modern ini bagaimana. Tapi kita juga ingin mendengarkan nanti bagi Anda yang mungkin baru saja bergabung begitu ya, mendengarkan podcast kita di hari ini. Nanti kita akan coba hadir kembali untuk Anda, jadi pastikan Anda masih akan bersama dengan kami sesaat lagi.